Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian fak. Tapi sebelum masuk kita ke pertemuan kedua, ada baiknya kita mulai dengan ibadah singkat kepada mahasiswa kami. Untuk ada yang bawa Alkitab? Oke, kalau begitu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 dan nanti akan dipimpin doa pembukaan oleh Ibu Diana. Ya, kita mulai. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga liwasi yang hati kami pun megah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu memenuhi. Ya, silakan, Diana. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami dapat rasakan hingga hari ini. Sebentar Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kami. Tuhan kiranya yang memberkati kami yang boleh berada di tempat ini. Terpuji terpuji nama Tuhan hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Amin. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu mengenai dasar teologi Pak. Sebelumnya pertemuan pertama kita sudah membahas apa pengertian dari Pak tersebut. Adakah di antara kita yang masih mengingat? Lupa Ibu. Nggak baca buku. Baik, nanti akan Ibu sampaikan kembali, tapi kita masuk ke sini nanti akan ada tanya jawab kepada mahasiswa. Masuk kita pada dasar teologi Pak. Yang pertama di sini dasar teologi Pak adalah alasan Alkitabiah tentang pentingnya pengajaran Pak. Ada pentingnya pengajaran Pak, ada 3 bagian yang Ibu buat di sini. Yang pertama adalah tugas Pak itu sendiri, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di Matius ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Yang pertama, kita memberitakan Injil. Dalam pemberitaan Injil ini kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya profesi kita bukan seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan bagaimana kita memberitahukan apa isi dari Injil itu. Dan kalau kita sudah mampu, atau misalnya kita sebagai pengembala, contohnya kita pendeta misi, harus mampu membaptis. Setelah membaptis, mengajar. Di mana sasaran ini menjadi mereka mampu menjadi seorang murid Kristus. Murid Kristus dalam arti kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti perintah Tuhan, yang senantiasa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan memperhatikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu dalam tugas Pak ini ada proses di dalamnya. Dalam proses pemuritan ini boleh kita lihat di sini ada 2 Timotius 2 ayat 2, di mana dikatakan di sini mengajar adalah agar orang dapat atau cakap mengajar kepada orang lain. Yang dimaksud di sini adalah pemuritan. Dalam arti kita menjadi seorang guru yang mampu teologi pembelajaran menurut Martin Luther. Saya ambil di sini ada 4. Yang pertama, keadaan berdosa dari setiap warga. Pengalaman Luther merasa dirinya itu dikutuk Allah untuk selama-lamanya. Perasaan ini yang mendorongnya mencari jalan keluar dan mengenyangkan kelaparan jiwanya. Dalam arti dia terus belajar. Kenapa aku seperti ini? Kenapa? Jadi kadang dari hati kita pun kalau misalnya kita merasa berdosa, kita mendorong ingin keluar dari keterpurukan atau
keberdosaan tersebut. Itu menurut si Martin Luther bahwa keadaan berdosa itu dari setiap orang ada, sehingga ingin terus belajar, ingin terus keluar dari keberdosaannya. Yang kedua ada pembenaran oleh iman. Iman setiap warga yang menaruh seluruh kehidupannya kepada Allah dan Yesus Kristus. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, silakan dulu dibaca iman. Yang ketiga, imamat semua orang percaya. Semua orang Kristen mempunyai hak istimewa karena orang yang dibenarkan oleh iman telah dijadikan makhluk baru dalam Yesus Kristus. Setiap warga adalah iman bagi warga seiman. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah imamat yang rajani. Iya, yang keempat, firman Allah. Dasar teologi keempat ini sudah tersirat dalam setiap dasar lainnya karena semua bersumber dari Allah. Bahwa menurut si Martin Luther bahwa dasar teologi pembelajaran itu semua selain dari ketiga tadi semua berdasar dari Alkitab, back to Hebrew. Berikutnya ada dasar teologi pembelajaran, tetapi sebelum lanjut ada pertanyaan. Ada kawan-kawan? Pas. Yang di halaman 1 tadi, Bu. Coba dibuka. Ya, ini Nah, iya, yang itu dasar teologi 4.3. Tujuan pendidikan agama Kristen yaitu murid menjadi dewasa. Disalah. Tujuan pendidikan agama Kristen adalah mendewasakan para murid Kristus. Kenapa itu tujuan Pak mendewasakan murid Kristus? Sementara waktu ada murid Kristus, pembelajaran Pak itu belum ada. Saudara kita Pak Su tadi mengatakan mendewasakan murid dulu dengan sekarang. Kenapa? Padahal dulu kan belum ada PAK begitu. Oke, sebelum ibu yang menjawab, ada kira-kira yang bisa menjawab? Belum ada pun dijawabnya, aku langsung menambah. Boleh, silakan. Di sana kan ditulis tujuan PAK itu adalah mendewasakan para murid Kristus. Terus tadi ditanya sama teman, jadi berteman sama Pak Su. Dikatakan sih, padahal murid Kristus itu sudah dewasa sebelum ada PAK pun udah dewasa gitu ya kan. Nah, di sana kata dewasa itu mendewasakan para murid Kristus bukan kita lihat dari konteks di zaman dulu gitu. Jadi itu dikatakan mendewasakan murid Kristus itu adalah regenerasi berkelanjutan seperti itu. Tidak hanya konteks yang dulu tapi sekarang dan yang akan datang seperti itu. Jadi kalau bisa kan Bu, tujuan PAK adalah mendewasakan para murid Kristus dan disambunglah seperti yang dijelaskan teman kita Diana tadi. Dan untuk generasi kita yang sekarang ini, dalam arti pembelajaran PAK yang dulu tentang berkesinambungan sampai sekarang, dan murid Kristus itu kita juga menjadi adalah murid Kristus yang Tuhan harapkan kita juga dewasa mengenai pendidikan agama Kristen ini, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Oke, kira-kira bagaimana? ya itu lebih. Ada lagi pertanyaan? Ima? Norita? Pas Bu. Iya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk pertemuan minggu depan. Akan tetapi kita ada tugas. Nah, bisa diperhatikan tugasnya di depan. Ini PAK, bagaimana PAK dalam PL, bagaimana PAK dalam PB. Karena semester pertemuan sebelumnya sudah Ibu terangkan juga pengertian PAK baik di PL dan di PB. Jadi cara pembuatan tugasnya ada di minggu depan. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, masih ada pertemuan kalian sebelumnya atau sesudah ini masih ada pertemuan? Masih ada Ibu. Masih ada. Sama Mbak Sandi. Oke, kalau masih ada pertemuan mungkin ibadahnya bisa ditutup dengan pertemuan dengan dosen tersebut, tetapi untuk pertemuan ini kita tutup dengan doa dulu ya. Ya, silakan. Belajar kami ini sebentar lagi Tuhan, kami
surgawi apa yang kami dengarkan di Bapa dari pembelajaran Bapa, kiranya Tuhan itu dapat berguna yang guna dalam kehidupan kami dan kami dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan pengasihan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.